Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Damiar Lisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Satap Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan fasilitator Bapak Abdul Haris SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Asmawati SPD. Di video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif membuat sebuah kesimpulan dan refleksi. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan ke sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Sebagai seorang guru, hendaknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menerapkan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun tujuan daripada menerapkan segitiga restitusi adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya adalah keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Selama ini saya sering sekali memberikan penghargaan kepada murid saya di sekolah. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya, posisi yang saya gunakan adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menangani murid yang selalu mengeluarkan baju dan tidak berpakaian rapi. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah saya menerapkan segitiga restitusi, murid saya menjadi percaya diri dan hingga saat ini selalu berpakaian rapi. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan posisi kontrol guru yang sebelumnya sebagai penghukum harusnya menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya menggunakan posisi kontrol penghukum. Saya menghukum murid yang berbuat salah dan melanggar peraturan sekolah. Setelah saya menghukum murid, saya selalu diliputi rasa bersalah karena biasanya saya menghukum murid dengan hukuman yang lumayan berat. Namun, setelah mempelajari model ini, posisi yang selalu saya pakai adalah posisi kontrol manager. Posisi ini saya gunakan untuk menyelesaikan masalah murid dengan penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun belum maksimal karena selama ini belum memahami secara utuh terkait dengan konsep dari segitiga restitusi. Saya menerapkan langkah validasi tindakan yang salah. Pada saat murid melakukan kesalahan, saya selalu memanggil untuk mengajak murid berbicara dan menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Sebagian dari mereka ada yang langsung jujur menceritakan alasannya, dan sebagian lagi masih takut dan belum berani berbicara.
karena sebelumnya saya tidak menstabilkan identitas anak terlebih dahulu, sehingga ketika mereka dipanggil, ada perasaan takut dan beranggapan akan dihukum. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di kelas atau sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua.